Mazmur 112 ayat 1 sampai 3 mengatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bergabung dalam acara Worship from Home. Senang sekali kita bisa bergabung kembali bersama dengan tema yang baru, yaitu Relationship Goals. Kita berharap dengan tema ini kita bisa semakin memperkuat, semakin mengerti bagaimana kita menjalin hubungan, baik itu dengan Tuhan maupun dengan pasangan atau anak-anak, atau bagi kalian yang masih single. Ini adalah dasar yang tepat untuk kita melakukan sebuah hubungan dengan orang lain. Luangkan waktu yang terbaik, siapkan hati dan pikiranmu sungguh-sungguh. Mari kita puji dan sembah Tuhan dan kita dengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hello everyone, welcome to Worship from Home. Mari kita tinggikan nama Dia yang dahsyat. Let's go! Semua tangan di atas. Let me say. Janjimu menuntun langkahku, kepadamu ku percaya. Ku tak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Katakan, Engkaulah perlindunganku, hanya Kau, kota bentengku. Denganmu ku aman, ku takkan gentar. Sing it! Kau Allah mulia, tiada ragu karena Kau di depanku. Kau ada di depanku. Kau Allah setia, tiada ragu karena Kau yang sertaku. Kau besertaku, janjimu kemenanganku. Janjimu menuntun langkahku, kepadamu ku percaya. Ku tak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Every say, Engkaulah lindunganku, hanya Kau, kota bentengku. Denganmu ku aman, ku takkan gentar. Everybody jump. Kau Allah mulia, tiada ragu karena Kau di depanku. Kau ada di depanku. Kau Allah setia, tiada ragu karena Kau yang sertaku. Kau besertaku, janjimu kemenanganku. Mari kita semua menyanyikan nama Tuhan. Semua. Kau Allah mulia, tiada ragu karena Kau di depanku. Kau ada di depanku. Mari angkat tanganmu, let's go. Kau Allah setia, tiada ragu karena Kau yang sertaku. Kau besertaku, oh janjimu kemenangan. Kau Allah mulia, tiada ragu karena Kau di depanku. Kau ada di depanku. Engkau Allah setia, Allah setia, tiada ragu karena Kau yang sertaku. Kau besertaku, janjimu kemenangan. Sekali lagi, janjimu kemenanganku. Yeah. Janjimu kemenangan kami Tuhan. Berikan suara lebih
kita saat ini, kita bawa hati kita, dan kita menyembah Allah kita. Kita buka dengan nama Kristus di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Engkaulah pemberi janji kemenangan bagi kami Tuhan. Ketika kami kalah, ketika kami terjerembab dalam setiap masalah kami, hanya Kau satu-satunya Allah yang menolong kami. Kau Allah yang meninggikan kami dari ketika kami jatuh Tuhan. Dan pada hari Tuhan kami ingin menyatakan kerinduan kami. Kami ingin menyatakan bahwa Engkau Yesus penolong kami satu-satunya. And we say, dalam hidupku selalu setia menemani. Kaulah kekuatan, berikan pengharapan. Kau sanggup ubah hidupku, kasih-Mu yang sempurna. Setiap langkahku, kehendak-Mu terjadi. Perkaraku, ku berserah penuh kepadamu, Yesus penolongku, padamu ku percaya. Padamu ku percaya. Ubah hidupku, kasih-Mu yang sempurna. Setiap langkahku, kehendak-Mu terjadi. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku tersungkur di kaki-Mu. Tiada yang bisa pisahkanku, kasih
kasih-Mu nyata bagiku. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku tersungkur di kaki-Mu. Tiada yang bisa pisahkanku. Kasih-Mu nyata bagiku. Mari kita sembahnya. Ku menyembah-Mu Tuhan, tersungkur di kaki-Mu. Tiada yang bisa pisahkanku. Kasih-Mu nyata bagiku. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku tersungkur di kaki-Mu. Tiada yang bisa pisahkanku. Kasih-Mu nyata bagiku. Tiada yang bisa, tiada yang bisa, tiada yang bisa pisahkanku. Tiada yang bisa pisahkanku. Kasih-Mu nyata Shalom, beautiful, blessed couple. How are you all? Apa kabar? MD berharap semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, karena kita bersama Tuhan selalu. Amin. Hari ini kita akan tetap dalam seri Relationship Goals, tetapi topiknya seru banget. It's Resist Temptation. Wow. Resist temptation artinya ada hal-hal yang kita harus dorong, harus menolak. Amazing ya? Tapi sebelumnya biarlah kita berdoa dengan doa kita yang favorit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the abundant, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessing, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I'm God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi hari ini topiknya resist the devil. Kicking the devil. Ya, kicking berarti ada sesuatu yang perlu kita kick. Perlu kita dorong keluar, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Sebelumnya kita angkat Alkitab kita dan kita percaya bahwa semua firman yang akan disampaikan malam hari ini sungguh-sungguh akan memberkati kita semua sebagai couple. Because we want to stay in Christ, we want to be stronger in Christ. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Jadi, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang
perlengkapan rohani. It's like armor of God, ya. Dan kita bukanya di Efesus bab 6 ayat 10 dan 11. Mari kita baca sama-sama. Let's read together. Efesus 6 ayat 10 dan 11. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yes, kita sudah diberkati dan kita akan terus diberkati. By the way, ini kan bulan Februari is the month of love, L-O-V-E. Kita baru juga Saint Valentine, Valentine Day. Tapi bersama Tuhan, it's not just falling in love, right? It's walking in love. Artinya kalau walking is kita berjalan terus dalam cinta kasih. Kalau fall in love, fall namanya aja fall, bisa jatuh. It breaks. Tapi kita semua as a couple, we are walking in love. Jadi katakan kepada pasangan sebelahnya, suami atau istri, and just say, let's walk in love. Jadi kita berjalan bersama-sama dalam kasih Tuhan Yesus. Baiklah, topiknya tentu seru juga sih. It's about kicking the devil, resist temptation. Jadi kalau resist temptation, jadi ada sesuatu yang perlu kita lawan, ya. Dan di ayat Efesus 6 bab 6 ayat 11 itu dikatakan bahwa iblis itu penuh dengan tipu muslihat. So he's not really true. Dia punya skema macam-macam yang coba menggoda kita, dan kita belajar di talk kedua adalah siapa yang menggoda Hawa? Yes, kita tahu si iblis dalam bentuk ular. Tapi hanya menggoda artinya dia bisik-bisikin, tetapi yang mengambil keputusan adalah Hawa, dan dia jatuh di dalam dosa. Dan waktu dia jatuh di dalam dosa, dia juga mengajak pasangannya, suaminya. Dia nggak mau sendiri, jadi dia ajak gitu. Dan waktu Adam ditanya Tuhan, where are you? Kamu di mana? Dia bilang, dia menyalahkan Tuhan dan pasangannya. Ya. Tetapi ini semua bergulir karena tipunya si jelek, si iblis ya. Hari ini kita akan dikasih tips oleh Tuhan, di mana Tuhan sudah mempersiapkan kita supaya kita tidak jatuh di dalam tipu muslihatnya iblis. How? Satu hal, yaitu stay in love, walk in love ya. Itu salah satu tips di mana MD sama OG sebagai couple sudah bisa bertahan sekian lama dan akan bertahan forever because we have God. Dan kita menjadikan Tuhan itu benar-benar foundation in our married life, Christ-centered. Tidak mudah, tidak gampang, tetapi kalau kita ada kemauan dan tentu karena Holy Spirit. We have the Holy Spirit, and the Holy Spirit is always helping us. So do not be afraid, jangan takut. Kembali ke ayat yang kita mau bahas hari ini adalah, pertama sebelumnya MD mau tanya, whom do you want to serve? Jadi sebagai couple kita tentukan, whom do you want to serve? Do you want to serve the world? Or do you want to serve something else? Or do you want to serve Jesus, God? Ya, kalau
kita ngambil keputusan bersama-sama kita di komunitas ini. Makanya kita bersama-sama mengatakan bahwa we will serve the Lord. Kita akan melayani Tuhan Yesus. Betul? Nah, kalau kita sudah ada foundation ini di mana kita mau melayani Tuhan dan Tuhan adalah raja kita, kita sudah punya poin yang luar biasa di mana kita bisa resist the devil, kicking, ya. Kalau misalnya keluarga kita mau diserang, ya, kita dengar bahwa kita akan diserang oleh bandit-bandit, oleh penjahat-penjahat yang sudah melihat rumah kamu, dia tahu alamatnya di mana, dia tahu anak-anakmu berapa, dia tahu keluar masuk kamu, dia tahu handphonemu, nomor, pokoknya dia tahu semuanya, dia sudah keker. Kamu akan melakukan apa sebagai parent, sebagai istri, sebagai suami? Kita akan menjaga benteng kita, betul? Kita akan jaga rumah kita, ya. Kita akan taruh alarme, kita akan taruh satpam, betul? Kita akan memperlengkapi rumah kita supaya tidak dimasuki oleh bandit-bandit ini, ya. Demikian si iblis itu sudah keker, sudah mengkeker. Ini perkawinannya, wah, bisa digoda di sini, bisa diganggu di sini. Oh, setiap hari mereka berantem. Wah, suami istri tuh saling iri, iri. Istrinya mau dia melihat keluarga lain kok lebih bagus, kok suaminya lebih baik. Udah ada iri hati dan sudah dikeker oleh si jahat, ya. Tetapi Tuhan katakan, jangan kita mau masuk di dalam tipunya si iblis. Oleh sebab itu Tuhan kasih kita armor, perlengkapan senjata. Istilahnya kita diperlengkapi supaya kita bisa melawan tipu muslihat si jelek, ya, si iblis. Di sini kenapa dibilang kicking the devil? Karena kita harus berani menolak, harus berani istilahnya ambil pedang kita dan pukul itu. Seperti tadi rumah yang dijaga, ya. Kita sebagai suami istri, as a couple, itu si iblis paling gak suka kalau kita akur, kalau kita in a good mood, kalau kita damai sejahtera, kalau kita melayani Tuhan. Kalau kita dapat blessing, si iblis ini mau merusak, mau mengutuk keluarga kita. Tetapi di sini kita mau belajar hari ini. Sama-sama belajar, ya. Bahwa ada tips-tips, ada firman Tuhan di mana Tuhan sendiri katakan, akuilah aku Tuhanmu, lawanlah si iblis dan dia akan pergi. Itu kita dapatkan di Yakobus bab 4 ayat 7, ya. Kita mungkin bisa baca sama-sama Yakobus 4 ayat 7. Kita napas dulu, ya. Soalnya hari ini it's kicking the devil. Banyak sekali godaan-godaan juga yang membuat kita nggak bisa lancar. Karena si iblis nggak mau ditelanjangin. Dia nggak mau sampai kedok-kedoknya itu dibuka. Tapi saat ini, ya, kita akan membuka kedoknya. Ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi di sini untuk para istri, para suami, the couple, as a couple, kita harus akui Tuhan Allah kita. Kita akui bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, bahwa bersama Tuhan kita ada kekuatan. Dan dikatakan juga, dan lawanlah iblis. Jadi kalau lawan, itu berarti ada perlawanan. Kita harus say no. No to the devil. No kepada goda-godaan si jahat, tipu muslihat. Kepada dunia, we have to say no. Right? Dan maka ia akan lari daripadamu. Jadi kalau kita say no, we have God. I have the strength of God. No devil, get away. Suami-suami tuh sering, ya biasalah ketemu, lihat matanya lihat
perempuan cantik, terus tiba-tiba mulai tergoda. You say no, tutup mata. Kamu bilang, aku punya istri yang luar biasa, istri yang cantik, istri yang sudah bersamaku dan ini hadiah dari Tuhan. Jadi you say no to the devil, ya. Dan apa yang akan terjadi? Dia akan lari karena kita sudah lawan, ya. There's an action, you have to kick the devil, ya. Dan sama kalau kita berdoa juga, kan kita berdoa supaya ada perlindungan dari Tuhan, kita berdoa supaya Roh Kudus yang membimbing kita. Kita tidak pernah mau mengundang si tipu ini untuk masuk, kita menolak. Di doa kita juga yang Bapa kami, jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Jadi there's a perlawanan. Dan MD mau ajarkan bahwa apalagi sekarang itu godaan banyak sekali. Mungkin di masa ini, di masa pandemi kita tergoda untuk mendapatkan tawaran-tawaran dunia. Tetapi kita tahu bahwa tawaran ini hanya sementara, ya. Godaan ini hanya sementara. Tapi kita punya satu tujuan. Our goal, our destiny is to be with the Lord, untuk kehidupan kekal. Jadi ingat bahwa kita berjalan dalam kasih Tuhan. We walk in love. Couples is very important, sangat penting bahwa kalian tuh benar-benar bersatu, melayani bersama supaya benteng-benteng ini semakin kokoh, ya, semakin kokoh dan nggak bisa diganggu oleh si jahat, oleh si penggoda ini. Karena iblis itu memang datang untuk mencuri, habis itu dia membunuh dan membinasakan. Ada 3 hal yang dia mau bikin. Pertama, dia mencuri damai sejahtera, mencuri kita dari hubungan kita bersama Tuhan. Habis itu dia membunuh kita. Pokoknya udah nggak usah pelayanan, mendingan kamu cari uang, kamu di kerja yang banyak, nggak usah pikir-pikir Tuhan, nggak usah deket-deket sama Tuhan. Toh kamu nanti uangnya kan untuk kamu seneng-seneng. Malah kadang-kadang si iblis menipu bahwa uang itu kan nanti kamu pakai untuk pelayanan. Itu namanya tipu, bisikan-bisikan bohong. Dan yang ketiga, dia akan binasakan. Tetapi hari ini, malam hari ini, kita katakan, we are kicking the devil. Get out of our couple. Get out of our life. How? Tuhan tadi katakan, akuilah aku sebagai Allah. Berarti Tuhan resist the devil and he will flee. Berarti ada action dari bagian kita untuk menolak segala godaan. MD percaya bahwa bersama Roh Kudus, bersama-sama keluarga, kalau kita berdoa kita akan semakin kuat, ya. Oleh sebab itu jangan pernah menjauh dari ibadah, jangan juga males. Kalau mulai males, yuk gandengan lagi, kita sama-sama berdoa suami istri supaya semakin hari semakin kuat. Dan ada satu hal juga yang MD mau share sebagai MD sudah berjalan dalam sebuah perkawinan sudah, coba inget-inget, udah 33 tahun, ya. Dan itu godaan setiap tahun ada, setiap hari ada. Tetapi MD sama Oji, kita sudah menetapkan bahwa bersama-sama kita terus akan perangi dan kita terus lawan si iblis, dan kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa dan kekuatan kita hanya dalam Tuhan. Karena pengharapan kita sebagai suami istri hanya di dalam Tuhan. Itu yang mesti kita upayakan untuk terus berjalan di dalam terang firman Tuhan. We are the light of Jesus, right? So stay in the light. And if you feel, kalau merasa ada yang mengganggu, ada godaan-godaan yang terlalu berat, seek for help. Ask prayer team.
go to a friend yang kuat dan bisa menasehati dan memberi counseling. Because you know, at the end, kalau kita menang, ya, kalau kita menang, ada sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. MD sudah merasakannya bertahun-tahun menikah dengan suamiku yang luar biasa. I love him and I always declare that thank you Lord Jesus for the gift. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi pasanganku yang cocok, ya, yang memang pantas buat saya, yang sama-sama kita bisa build together. Jadi bukan pasangan yang sangat romantis atau yang seperti apa ya, yang diimpi-impikan MD dulu waktu itu. But he's the perfect one. Oji adalah pasangan yang memang Tuhan sudah siapkan buat MD. Dan kita terus akan berjalan di dalam Tuhan. Dan itu kekuatan kita. So couple yang baru menikah, yang baru mulai, please pray together. Have a prayer life di mana itu sebenarnya kekuatan kita untuk melawan si iblis, to resist the devil, kicking the devil. Jadi biarlah kita juga mendidik anak-anak kita takut akan Tuhan. Itu legacy yang terindah yang kita bisa berikan kepada anak-anak, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Itu harganya luar biasa karena kita semua berharga di mata Tuhan. So do not be afraid saat kita melayani Tuhan, all out, God is with us. Satu pesan sebagai seorang istri, wives, para istri, berdoa, berkati suami kalian setiap hari mereka berangkat kerja. Bless them and say that my husband will succeed. Suami saya akan berhasil. Yang dia lakukan itu berhasil dan takut akan Tuhan. And you know what? You will walk through that day. Mungkin ada rintangan, ada problem, but because you have given yourself to God, ada perlindungan yang dari Tuhan, ada blessing. Dan kita bless our children juga. Ya, MD udah sampai punya cucu 2, I bless them. I bless my grandchildren. I bless my children. And I bless my husband. Dan biarlah kasih Tuhan terus bersama kita sebagai satu keluarga yang kuat dalam Tuhan. Dan kita bisa membawa lebih banyak couples, membawa keluarga-keluarga lain untuk mengalami kasih Tuhan. Dan one day our destiny we will reach our destiny, yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Biarlah hari ini, malam hari ini, pesan kita adalah berjaga-jaga terus, waspada dan berjaga-jaga terus. Dan bersama Tuhan kita akan kuat. So be equipped dalam Tuhan. Kita pakai baju perlengkapan yang Tuhan sudah kasih, perlengkapan rohani, and resist the devil. We kick the devil in Jesus' name. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang hadir, yang sudah mendengar firman-Mu, dan yang mungkin mengalami masalah, mengalami keterpurukan, namun kami tahu di dalam nama Tuhan Yesus bahwa Engkau selalu ada buat mereka dan Engkau selalu membuka jalan. Hari ini kita belajar bahwa kami mau terus kuat di dalam Engkau. Pengharapan kami ada di dalam Engkau, Yesus. Dan biarlah kita terus tekun, taat dan setia kepada Engkau. Apapun harga yang perlu kami bayar, kita akan bayar. Karena kami tahu our journey with you is the best journey ever.
until we reach our destination. Tuhan berkati setiap keluarga, berkati setiap couple, suami istri, agar cinta kasih-Mu terus masuk di dalam hati mereka. Kalau ada yang memerlukan anggur yang baru, memerlukan sentuhan-Mu yang baru, let the Holy Spirit touch your heart. Dan ingat bahwa cinta itu bersemi kembali. Ada kasih Tuhan. There's the fire of love. We are not falling in love anymore karena it will break. But let us walk in your love. Sebagai suami istri, kita bergandengan sama-sama dan kita mengatakan, yes Lord, kita mau berjalan di dalam kasih Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami berkat-berkat-Mu supaya kami terus bisa membawa anak-anak kami juga di dalam Engkau, takut akan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. God bless you. Have a blessed weekend.